Untuk pertama-tama kalinya, mengapa orang Kristen begitu yakin 100% pasti tidak mudah-mudahan masuk surga? Maka ada begitu banyak ayat yang akan berbicara demikian. Apakah saudara-saudara saya orang Islam benar-benar yakin masuk surga atau tidak? Jarang-jarang nih ada seorang hamba Tuhan yang menantang saya tema jaminan keselamatan ini. Cuma Bapak Gembala yang kita hormati ini. Siap. Mbak Gembala, saya sebelum kita mulai, saya terlebih dahulu memberikan informasi bahwa ketika ketika timer berjalan, ketika waktu itu ada pada Bapak, maka saya diam. Ketika waktu itu ada pada saya, Bapak yang diam. Jadi tidak boleh berbicara sepatah kata pun, atau di mute aja mikrofonnya ketika lawan diskusinya sedang berbicara. Baik. Biar nggak nge-freeze. Oke, kita mulai dari Pak Gembala terlebih dahulu atau Pak Pendeta terlebih dahulu. Oke, baik. Bang Nandar, Ya, kita diterima. tentukan dulu sampai Apanya? jam berapa supaya kita nanti Baik. itu tidak kewalahan. Yang opening duluan, maka dia yang closing terakhir. Saya fleksibel aja, Pak Gembalanya mau sampai jam berapa. Kalau di sini saya waktu Indonesia Barat pukul 20.14 WIB. Kalau Pak Pendeta di mana ini? Di Australia atau di mana? Masih di wilayah Indonesia, Bang. Ya, oke. Jadi Kita berarti sampai jam 9:15, Bang ya. Jadi 1 jam ini. ke depan kita 1 jam aja. 1 jam. 1 jam saja mewartakan firman Tuhan untuk kamu. Baik, siap Pak Gembala. Oke. Saya berikan Bapak untuk opening. Siapa yang opening duluan, maka dia yang closing terakhir. Ya, kesepakatan kita ya. Siap Pak Gembala, kita mulai. Diterima waktunya. Anda berbicara, saya diam. Sudah. Baik, teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini, saudara-saudara saya orang Kristen, selamat bergabung dan selamat menyaksikan diskusi saya dengan Bang Nandar pada malam hari ini. Dan juga saya sapa saudara saya orang Islam yang ada di live ini. Salam kenal dari saya. Kita adalah diskusi bukan karena mencari siapa yang menang, tetapi kita sekedar untuk mengedukasi satu antara yang lain dan memberitahukan sekaligus bahwa perbedaan itu indah. Apalagi kita semua adalah saudara, karena kenapa? Kita adalah sebangsa dan setanah air. Jadi begitu indah, luar biasa. Nah, oleh karenanya pada malam hari ini kita akan diskusi dengan Bang Nandar. Barangkali memang Bapak Ibu tidak mengenal saya karena memang saya pendatang baru di media sosial, secara khusus di TikTok ini. Nah, oleh karenanya kita akan diskusi pada malam hari ini dan silakan disimak. Kalau ada pun yang salah, yang tidak berkenan, ya jangan disimpan dalam hati. Ya, seperti ada pepatah mengatakan, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Jadi, saya tentunya adalah manusia biasa, seperti saudara semua, dan begitu juga dengan Bang Nandar, kita semua adalah manusia yang terbatas. Jadi kadang kalanya ada kesalahan dan kesilafan dalam berucap. Baik teman-teman, satu tema yang menarik yang akan kita saksikan dan kita akan bicarakan pada malam hari ini bersama dengan Bang Nandar. Temanya adalah sangat menarik sekali. Temanya adalah apakah saudara-saudara saya orang Islam
benar-benar yakin masuk surga atau tidak? Nah, kita akan nanti kulitin, kita akan bicarakan itu nanti, kita akan mempertanyakan kepada Bang Nandar. Apakah saudara-saudara kita orang Islam itu yakin, sungguh-sungguh masuk surga? Atau bagaimana konsep mereka? Atau masih ragu-ragu? Atau seperti apa? Nah, demikian juga kita akan membicarakan pada malam hari ini dengan tema yang sama. Apakah juga orang Kristen itu yakin masuk surga atau tidak? Nah, kita akan bicarakan itu pada malam hari ini. 1 jam ke depan kita akan mengkuliti, kita akan membahas, kita akan bicarakan itu, kita akan saling tanya tentang hal itu. Dan kita akan paparkan data-data tentunya yang menunjukkan nanti bahwa saudara-saudara kita orang Islam itu yakin 100% mereka pasti masuk surga. Dan saya juga akan buktikan bahwa seluruh orang Kristen, bukan saja hanya orang Kristen, tetapi seluruh umat manusia yang mau percaya kepada Yesus, pasti dijamin oleh Tuhan Yesus. Pasti akan masuk surga. Kita akan bicarakan itu. Sesuatu hal tema yang luar biasa. Oleh karenanya, simak sampai selesai. Dan juga dibagi-bagikan supaya banyak orang mendengar. Dan jika Tuhan izinkan, mereka boleh dipertobatkan dan akhirnya mereka akan memperoleh keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus, Tuhan saya dan Tuhan Anda semua. Nah, oke. Demikian dulu pembukaan yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya berharap bahwa kita boleh memberikan perhatian dalam sesi ini. Kata Bang Nandar ini adalah jarang-jarang dibicarakan oleh lawan bicaranya seperti itu. Tapi saya kurang tahu juga apakah udah pernah atau belum. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gembala yang saya hormati. Tapi suara saya kenceng ya Pak Gembala ya. Apa suara saya kurang kenceng? Halo? Kedengaran dengan jelas Bang. Kencang? Ya, kedengaran dengan jelas. Siap. Ya, terima kasih. Kita mulai. Diterima Pak Gembala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hossana ya Rasulullah, hossana ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baruk Allah Adonai Eloheinu Allah Ehad. Baruk Hashem, baruk kata Adonai Eloheinu melek haolam hi Adonai Eloheinu hu Elohai ha Elohim. Pertama dan yang paling utama, saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini saya bisa berdiskusi dengan seorang gembala yang banyak menggembalakan jemaat, dan saya melihat ada aura kasih di dalam diri Bapak Gembala. Boleh kiranya Bapak Gembala yang baik hati ini suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Bapak Gembala yang baik hati, banyak orang yang dipanggil Tuhan Pak Gembala, tetapi sedikit sekali yang dipilih. Bukan karena mereka tidak mau. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sekian banyak orang di TikTok ini yang mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, tetapi sedikit sekali yang menjadi pelaku firman. Allahu yahdikum ahi wa uhti. Jaminan keselamatan di dalam Islam bukan insya Allah. Kalau kita mau bersepeda besok itu insya Allah. Kalau kita mau pergi ke pasar besok itu insya Allah.
jaminan keselamatan di dalam Islam adalah suatu kemestian dan kepastian. Di mana dalilnya? Saya tunjukkan dalil kepada Bapak Gembala yang saya hormati. Yang pertama, karena saya berbicara dengan seorang gembala, saya akan memberikan data dari Bible. Setelah itu dari Quran dan Sunnah. Yesus menubuatkan tentang orang yang pertama kali masuk surga. Matius 19:30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi orang yang terakhir itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga terlebih dahulu, dan umat yang terakhir itulah yang akan pertama kali masuk ke dalam sorga itu sendiri. Nah, siapa yang dinubuatkan oleh Yesus? Tidak lain dan tidak bukan adalah baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya langsung bacakan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kami adalah umat yang terakhir, namun yang pertama pada hari kiamat. Kamilah yang pertama kali masuk surga. Walaupun mereka mendapat kitab suci sebelum kami, dan kami mendapatkan kitab suci setelah mereka, lalu mereka berselisih, dan kami ditunjukkan Allah kepada kebenaran dalam hal yang mereka perselisihkan." Dari dalil hadis bahwa umat Islam adalah yang pertama kali masuk surga. Bukan hanya umat Islam yang pertama kali masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama masuk surga. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ati babal jannati yaumul qiyamah fa astaftihu fayaqul hajin man anta fa aqulu Muhammad fayaqul bika umirtu laftaha li ahadin qablaka." Rasulullah SAW bersabda, "Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Lalu aku minta dibukakan. Maka penjaga pintu surga berkata, 'Siapa yang engkau?' Lalu aku jawab, 'Aku Muhammad.' Lantas malaikat tersebut berkata, 'Aku diperintahkan dengan sebab engkau, aku tidak membukakannya untuk seorang pun sebelum engkau.'" Rawahu Muslim. Jadi nabi kami adalah nabi yang pertama masuk surga, dan umat Islam adalah umat yang pertama kali masuk surga, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 19 ayat 30. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Wallahu alam bisawab. Terima kasih Pak Gembala dan kawan-kawan semua. Baik teman-teman, secara cepat saja karena waktu sangat singkat di depan ini, maka saya akan buktikan beberapa ayat bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat bagi seluruh dunia, bagi semua orang. Karena Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi, orang Israel, tetapi Yesus adalah untuk semua orang, untuk saya dan untuk Anda saat ini yang sedang menyaksikan. Tetapi ada satu syaratnya adalah Anda harus percaya kepadanya, Anda harus bertobat, dan tentu Anda harus taat kepada firman-Nya. Nah, itu adalah jaminan. Nah, untuk pertama-tama kalinya, mengapa orang Kristen begitu yakin 100% pasti tidak mudah-mudahan masuk surga? Maka ada begitu banyak ayat yang akan berbicara demikian. Saya akan bacakan satu ayat dulu. Tentu ada banyak ayat yang lain yang akan menyatakan hal demikian. Yang pertama ini itu adalah mengapa orang Kristen begitu yakinnya 100% pasti masuk surga. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku." Itu di mana tertulis? Tentunya adalah di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Yang berbunyi demikian, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak, Ibu, dan teman-teman semua,
Yesus berkata ada 3 hal di sini dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 ini. Dia berkata adalah akulah jalan. Yesus adalah jalan satu-satunya bisa sampai kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, satu-satunya kebenaran di dunia ini kita temukan hanya di dalam pribadi Tuhan Yesus. Itu jelas. Yesus yang mengatakannya, bukan saya. Yang kedua, Yesus berkata, akulah hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui Dia. Maka ini adalah suatu final bagi saya dan bagi kita semua. Bahwa orang Kristen pasti, saya dan kita semua akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Karena memang sekarang Dia sedang berada di surga. Nah, oleh karena ini sesuatu hal yang menarik. Dan sesuatu hal ajakan bagi saya dan bagi Anda semua. Supaya apa? Supaya kalau besok Anda dipanggil Tuhan, Anda meninggal, barangkali ada gempa bumi, ada bencana, ada kecelakaan, ada penyakit. Kalau Anda percaya, maka tentunya Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Karena apa? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun, tidak ada siapapun yang sampai kepada Allah. Kepada Allah menunjukkan adalah di mana Allah itu berada di surga, maka tidak ada seorang pun yang sampai kepadanya kalau tidak beriman kepada Yesus Kristus itu. Wow, luar biasa. Ini adalah suatu final yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, saya akan mengungkapkan tentang apa yang disampaikan oleh tadi Bang Menandar, mengatakan bahwa ternyata di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa Nabi Muhammad dinubuatkan. Bagi kami sebagai orang Kristen memang tidak percaya hal demikian. Tetapi kami juga tidak melarang jika saudara semua itu menganggap bahwa ada nubuatan di dalam Alkitab. Yang kedua, bahwa mengatakan bahwa pertama-tama orang yang masuk surga itu adalah Nabi Muhammad. Maka saya akan menunjukkan satu data yang ternyata juga menyatakan bahwa ada keraguan apa yang disampaikan oleh Bang Nandar. Dan bahkan menyatakan bahwa orang Islam pasti masuk neraka. Itu saya akan bukakan, waktu saya akan habis barangkali di sesi yang kedua. Kita menghormati waktu. Luar biasa, Bapak Gembala ini sangat santun, bijaksana, dan memang basic berkhotbahnya luar biasa sekali.